Manusia mengapa harus menghindari? Karena takut gagal. Tapi kalau kau diberi kesempatan lagi, apakah kau bisa memanfaatkan kesempatan itu? Penggabungan sistem selesai. Seratus berarti kena. 0 berarti tidak kena. Apakah ini? Aku bisa melihat tingkat keberhasilan. Bos, berikan 10 lagi. Anak muda. Sudah cukuplah. Itu cuma judi kecil untuk kesenangan. Itu uang untuk makanmu beberapa kali. Aku lagi beruntung. Tak bisa dihentikan. Berikan 10. Lagi-lagi tidak kena. Bos, yang ini aku tidak mau. Berikan 10 lagi. Berikan 10 lagi. Lagi-lagi tidak kena. Kau lihat. Aku bilang kan benar. Lagi-lagi tidak kena. Kena. Bos. Pemberitahuan sistem. Diterima. Halo, Bibi. Ada apa? Aku sudah atur pertemuan buat kamu. Apa? Pertemuan. Apa? Pertemuan. Ya. Besok pukul 10 pagi. Ah. Urusan asmara ini akan bikin aku gelisah. Dasar anak nakal. Di keluarga Wang, hanya kamu satu-satunya anak laki-laki. Oh. Ah, Bibi, aku tahu. Itu, pukul 10 pagi hari ini, kan? Ah, sudah, aku tahu. Hehe, aku, Wang Ergo. Sebagai seorang pria yang anggun, yang romantis. Perlu datang lebih awal ke kafe untuk menunggu. Ah, kok dia datang lebih awal juga? Bentuk tubuhnya. Paha panjangnya. Ini. Wow. Sun Ailin, kok dia datang? Kakak Yu. Jangan begitu. Sudah, Aileen, aku tahu apa yang kulakukan. Sun Ailin. Kok dia datang? Rumah Liu Yue tiba-tiba begitu buru-buru mengatur pertemuan baginya. Apakah karena kata-kataku kemarin menimbulkan reaksi berantai? 100%. Tatapannya. Sepertinya ingin membunuhku. Kamu pasti Wang Ergo. Ya, benar. Kamu tampak bagus. Jadi pacarku saja. Ini terlalu cepat. Aku tidak cantik. Ya, cantik. Tubuhku tidak bagus. Ya, bagus. Lalu, apa yang tidak kamu sukai? Ah, sebenarnya ku katakan padamu, aku tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya tabungan, dan belum punya pekerjaan. Itu semua tidak kupedulikan. Aku punya rumah dan mobil, dan sebuah perusahaan terdaftar. Bisa masak. Bisa mengerjakan semua pekerjaan rumah. Liu Yue melakukan ini. Apakah untuk Sun Ailin? 100%. Dan, aku belum pernah punya pacar. Jika begitu, ayo kita pergi. Ah. Kakiku sepertinya terkilir. Di sini yang sakit. Jangan sentuh kakiku. Di sini. Di sini. Bukan itu. Jangan. Dari penampilan ini, pertemuan ini serius. 100%. Benarkah kau ingin pacaran denganku? 100%. Aku sudah bilang ke orang tua, malam ini bawa kamu pulang.
Kakak Yu. Kita lanjutkan jalan, Kakak Yu. Kamu tidak boleh pergi dengan pria ini. Hal yang lalu, apakah kau lupa? Aileen, semuanya sudah berakhir. Aku tidak percaya, Kakak Yu. Apakah kau benar-benar ingin bersama seorang pria brengsek? Pria tidak ada yang baik. Apa yang kau katakan? Apa maksudnya pria tidak ada yang baik? Diamlah. Aileen, kamu sendiri bilang, itu hal yang lalu. Kamu. Salahmu. Apa yang kau lakukan pada Kakak Yu? Kamu. Salahmu. Apa yang kau lakukan pada Kakak Yu? Aileen, ini tidak ada hubungannya dengan Ergo. Ini pilihan saya. Lihat. Aku sudah tidak sebegitu membenci pria lagi. Aku tidak percaya. Aileen, aku serius. Aku punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Sebenarnya aku adalah. Ya, aku sudah tebak. Apakah kau tidak keberatan? Tidak keberatan. Maaf. Mungkin aku perlu sedikit waktu untuk beradaptasi dengan hubungan kita. Jadi, kau benar-benar berencana. Aku ingin cepat selesaikan semuanya. Apakah kau tidak takut aku? Matamu sangat jujur, mata tidak pernah bohong. Tenang saja, aku akan pelan-pelan. Kita mulai dari pegangan tangan. Kita mulai dari pegangan tangan. Terima kasih. Benar. Nanti aku panggil kamu Yue saja. Ya. Bagus. Oh benar. Nanti ke rumah orang tuamu. Ada yang perlu diperhatikan. Orang tuaku, mereka belum tahu soal masa laluku. Harap kau rahasiakan. Tenang. Aku akan rahasiakan. Ayo. Ibu, ayah, aku pulang. Kau sudah pulang. Apakah lagi-lagi ninggalin orang? Yu. Ini siapa? Ibu, ini Ergo, pacar putri kesayanganmu. Halo, Bibi. Pacar. Ya. Sudah punya pacar kenapa tidak bilang dari dulu? Bikin aku dan ayahmu selalu mencarikan pasangan untukmu. Kira-kira kau mau? Ibu, Ergo adalah pasangan pertemuan hari ini. Lalu kalian. Ergo sebenarnya teman sekolahku. Oh. Tak heran. Yu, ayahnya. Putri kita sudah punya pacar. Apa? Yu, ayahnya. Putri kita sudah punya pacar. Apa? Benarkah? Bagus sekali. Yue, akhirnya kau punya pacar. Ya, ya. Terima kasih atas berkah leluhur. Ibu, ayah. Apakah aku benar-benar anak kalian? Putri kesayangan kalian. Sulit sekali cari pacar. Bukannya begitu. Kamu masih ketawa. Yu. Dia adalah tamu. Bukan untuk menerima marahmu. Bawa dia ke kamar Yue lihat. Kesini. Kita ke kamar Yu dulu. Jangan ribut. Sudah 20 lebih. Bisa sopan dikit. Ya. Ergo, ini kamar Yu. Kamu duduk dulu. Aku dan ayahnya siapkan buah untuk kalian. Pergi saja. Bukan Bibi. Ini. Duduk. Yue. Kamu benar-benar cantik. Yue. Kamu benar-benar cantik. Sistem, apakah saya bisa menciumnya? 75%, 70%, 65%. Jika dia benar-benar menyentuh putriku, aku akan. Ini bukan ujian yang kau inginkan. Aku rasa anak muda ini bagus. Kamu dengar lagi. 60%. 50%. Yue. Kamu berdua baik-baik saja. Kalian lanjutkan obrolan. Kami pergi siapkan makanan. Lanjutkan. Ergo, kamu baik-baik saja. Aku belum siap. Maaf. Sakit sekali. Kamu baik-baik saja.
Ambil, Ergo makan buah. Ayahnya baru beli. Bos bilang ini yang paling bagus. Kamu lanjutkan. Kalian lanjutkan. Ibumu juga sangat ramah. Ergo. Ini, daun bawang dari pedagang bakar. Makan ini bagus untuk pria. Ayah, apa yang kau katakan? Ah, kamu tidak paham. Biarkan dia makan banyak. Sudah malam. Aku pulang dulu saja. Ergo, tunggu sebentar. Paman, Bibi. Sudah malam. Aku pulang dulu. Apa ini Paman Bibi? Terlalu formal. Nanti panggil ibu ayah saja. Ya, nanti Yue panggil apa? Kau panggil begitu. Ibu, ayah, Ergo, ini sudah pulang. Tinggal sebentar lagi. Hari ini tidak, sudah malam. Ibu. Ergo hari ini ada hal penting. Besok ada waktu. Ibu. Pergi. Anak yang baik sekali. Pahu. Bagaimana hari ini? Apakah ke desa pedesaan? Mengumpulkan barang apa? Anak muda, kamu datang tepat waktu. Aku kemarin malam dari desa, mengumpulkan beberapa barang antik bagus. Apakah kau ingin lihat? Lihat. Dasar anak nakal, aku tidak akan biarkan kamu. Pahu. Hari ini, apakah ke desa pedesaan? Mengumpulkan barang apa? Aku merasa, pria ini aneh. 100%. Apakah dia ingin jual barang palsu ke aku? 100%. Waduh. Begitu jahatnya hati. 100%. Dasar anak nakal, aku tidak akan biarkan kamu. Waduh. Kepercayaan antar manusia masih ada. Aku hanya beli 2.000 lebih. Di sini beli patung tang. Kamu sampai begitu. 100%. 100% adikmu. Apa adik? Tidak apa-apa. Pahu itu. Lihat dulu. Baik, baik. Silakan ke sini. Lihat. Mengapa misterius? Ini yang aku dari desa Gunung kumpulkan. Oh, perunggu. Aku khusus tanya. Dengar dari desa mereka, nenek moyang mereka bergantung pada Li Simin. Jadi perunggu ini pasti asli. Benar-benar bisa omong besar. Lalu yang ini. Barang-barang ini, Pahu rencana jual berapa? Ini lihat pelanggan lama. Angka ini. 60. Ya. Ah, Pahu. Kamu terlalu baik. 5 perunggu. Kamu hanya 60. Ya. Dan kerjanya sangat halus. Ini setidaknya 100. Kamu. Ah, Jangan emosi. Tenang. Aku pasti tidak biarkan kamu rugi. Ini semua palsu. 20%. Apa? Ada barang asli. Ini semua palsu. 20%. Apa? Ada barang asli. Bukan yang ini. Hehe. Rupanya kamu di sini. Ini barang antik yang berharga. 100%. Kali ini untung besar. Aku lihat kamu baik. Barang-barang ini, 60.000 bawa pulang. Benar-benar. Apakah terlalu mahal? Aku beri diskon. Pelanggan lama, 50.000. Deal. Alipay menerima 50.000.
Perempuan kecil ini kok datang? Apakah? Berdiri. Sial, sial. San Aileen, kau bodoh sekali. Itu siapa? Kamu berdiri. Anak perempuan, kok kamu datang? Bos, kemarin kamu. Aku mau bayar 1 juta untuk beli kembali. Perunggu. Bagaimana? Tidak apa-apa, tapi di dalam ada satu perunggu. Adalah karya kesayangan kakekku. Tidak untuk dijual. Aku kemarin tidak sengaja. Taruh di rak. Oh, 2 juta. Aku mau bayar 2 juta untuk beli kembali. Bisa. anak perempuan. Ini, anak perempuan. Dengarkan aku. 5 juta. Anak perempuan. Dengarkan aku. 10 juta. Anak perempuan. Dengarkan aku. Perunggu ini baru saja dibeli orang. Dibeli. Ah, jangan khawatir. Aku katakan padamu, walaupun ini karya kesayangan kakekmu, tapi itu barang palsu, tidak berharga. Siapa bilang ini barang palsu? Ini warisan keluarga kami. Ada yang nawar 10 juta. Kakekku tolak. Mohon tanya, orang itu kemana? Terima kasih. Mas, perunggu kamu. Dari mana kau dapatkan? Ini aku baru saja bayar 50.000 di pasar bawah. Dengar. Dibeli dengan 3.000. Apakah kau tidak merasa ini mirip dengan yang dimiliki Tuan? Orang yang jual ke kamu laki atau perempuan? Laki. Di pasar panggil dia Pak Hu. Rupanya anak Hu Lauliu itu. Nyonya, ini, rumah Noni Sun. Ada satu perunggu warisan. Bisa dibilang sama persis dengan milikmu. Aku kira adiknya. Rahasia jual. Oh begitu. Ternyata ada barang antik yang sama. Terlalu kebetulan. Mungkin milik orang tua itu. 100%. Tuan, tidak apa-apa. Tehnya terlalu panas. Mas, aku jujur saja katakan padamu. Jika dilelang, Mas, aku jujur saja katakan padamu, jika dilelang. Dan setelah 3 bulan, jika kau tidak keberatan, aku mau nawar 9 juta. Oh, 9 juta. Jangan anggap 9 juta murah. Jika benar-benar dilelang, komisi, prosedur, bukti. Ya. Bos Sun juga bilang begitu. Dalam penolakan, itu berarti aku tidak tahu malu. Alipay saja. Alipay menerima 9 juta. Bos Sun, barang sudah milikmu. Aku tidak mengganggu lagi. Tunggu sebentar. Ini kartu namaku. Jika kau dapat barang bagus, hubungi aku kapan saja. Paham, Bos Sun, pergi. Ah, kok kamu, kebetulan. Kebetulan apa? Hindari. Ah, Bagaimana? benar. Kamu kesini apa? Apakah kamu? Sun Aileen, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Apakah kau jual ke kakakku? 1 perunggu. Ya. Aku baru jual. Jual 9 juta lebih. Siapa bilang boleh jual? Kok kau jadi nakal? Kamu ini. Lagi pula. Ini barangku. Aku bisa jual. Benar. Apa yang kau lakukan pada kakak Yu? Gunakan cara apa? Jika kau tidak jujur, aku bunuh kau. Hehe, Sun Aileen. Kamu selalu begini padaku. Apakah kau suka aku? Pria brengsek. Kakak Yue, adikmu datang. Kamu tunggu. Mas. Kesini. Mas, barang yang kujual ke kamu masih ada. Sudah jual. Ya. Jual ke siapa? Bos Sun dari Guyage. Jual berapa? Hanya
9 juta. 9 juta. Ya. Jadi aku bilang, berkat Pak Hu. Jika bukan rekomendasi kuatmu, aku lihat, aku tidak akan seketika menjadi jutawan. Tidak usah, sudah malam. Besok beli mobil main, pergi dulu. Sampai jumpa. Ibu, uangku habis. Tidak boleh biarkan kakak tahu. Harus alami. Aileen. Kakak. Kamu selalu ceroboh. Hari ini kenapa ada waktu kesini kakak? Aku hari ini pergi. Bawa kamu naik lihat barang bagus. Barang bagus? Ya, apa barang bagus? Nanti lihat. Kamu tahu, ikut kakak. Aileen. Apakah kau merasa perunggu ini sangat familiar? Agak familiar. Kan? Di dunia ini ada dua perunggu, begitu mirip yang diwariskan. Benar-benar keajaiban. Kau bilang kan? Ya. Pastilah keajaiban. Bagaimana denganmu? Sepertinya pikiranmu tidak tenang. Apakah sakit? Ah. Kakak, bagaimana? Aku merasa tidak enak badan. Aku harus ke rumah sakit. Aku pergi dulu. Kamu ini selalu buru-buru dan ceroboh begitu. Nanti gimana bisa menikah kelak? Aileen sayang, kamu gak merasa kalau guci perunggu ini agak familiar? Memang agak familiar ya. Kok kamu begini? Hari ini kayak pikiranmu gak tenang. Sakit. Oh, iya, Kak. Aku badan gak enak. Aku ke rumah sakit dulu ya. Aku pergi dulu. Anak nakal? Lambat-lambat dong. Kamu ini selalu buru-buru dan ceroboh begitu. Nanti gimana bisa menikah kelak? Nonsun. Begitu disebutkan guci perunggu itu, Aileen jadi agak aneh. Apakah mungkin? Halo? Ayah, kamu di rumah? Coba lihat guci perunggu kakek. Di mana anak perempuanmu yang manis itu simpan? Wang Ergo. Anak ini mungkin belum menyerah ya. 100%. Wang Ergo. Anak ini mungkin belum menyerah ya. 100%. Kok aku merasa ini nggak bikin senang ya? 100%. Dia nggak akan datang buat bikin masalah kan? 100%. Wah, Nonsun, ada apa? Ada masalah apa lagi? Apa kamu gak sadar apa? Soal guci perunggu itu, aku sudah bilang sama kamu, aku beli sendiri pakai uangku. Bukan soal itu. Apa masalahnya? Apa yang kamu lakukan sama kakak Bulan? Ini soal saling suka, nggak bisa dihindari. Omong kosong. Mana mungkin dia suka sama kalian yang suka sama kamu? Itu nggak sopan deh. Diam. Aku nggak akan biarin siapapun menyakiti kakak Bulan. Kamu pasti pakai cara kotor. Wah, Non, mungkin lupakan saja. Pria seperti ini nggak layak dicintai. Di mana-mana ada rumput yang indah. Apalagi ini cuma rumput liar. Buat apa? Pergi. Baiklah, baiklah. Pergi. Baiklah, baiklah. Halo, ayah, ketemu belum? Oke, aku paham. Halo. Kakak. Anak nakal, kamu di mana sekarang? Aku di toko nenek. San Aileen, jangan pikir karena nenek dukung kamu, kamu bisa seenaknya. Anak nakal, buat apa berteriak keras-keras? Bisa bicara baik-baik nggak, nenek? Aku. Jangan sok karena kamu lebih tua, terus-terusan ngebully dia. Lain kali kalau ketemu lagi, aku bakal ngajarin pelajaran.
Hei, mau ngapain? Wah, Akhirnya selesai juga. Besok masih harus ngambil mobil buat main. Emang bagus. Ini bukan Nonsun ya, di mana-mana ada dia. Orang di belakang siapa? Wajah licik begitu, pasti bukan orang baik. 100%. Oh, bandit pencuri kayaknya. 100%. Hei, kamu mau apa? Yang dibicarain itu kamu. Aku lagi nyari kamu. Kamu, bajingan. Kenapa kamu kayak anjing menggigit orang baik? Kalau nggak karena kamu cantik, aku malas nolongin kamu. Jangan ngalihkan pembicaraan. Tadi ada orang ngikutin kamu. Jangan coba-coba lari pakai cara itu lagi. Aku benar-benar nggak ngerti. 1 juta. Apa 1 juta? Semua pria sama saja. Kamu deketin kakak Bulan. Cuma karena dia kaya kan? Nonsun. Aku sudah bilang berapa kali. Aku serius sama Bulan. 2 juta. Asal kamu setuju sekarang. Aku transfer segera. 2 juta. Asal kamu setuju sekarang. Aku transfer segera. Bukan. 3 juta. Kamu dengar aku dulu. 5 juta. 7 juta. 10 juta. Cukup. Sun Aileen. Aku nggak kekurangan uang. 10 juta aja nggak bikin puas kamu. Mau berapa? Bilang aja. Berapa biar kamu ninggalin kakak Bulan? Aku beneran nggak kekurangan uang. Pendapatanku semalam ada 1 juta lebih. Maka katakan. Apa yang harus kulakukan, biar kamu ninggalin kakak Bulan? Sun Aileen. Aku akui di antara kalian berdua, aku memang orang luar. Tapi cara kamu begini, nggak bisa lindungi Bulan. Bulan nanti harus punya anak. Lalu kamu, bagaimana kamu bisa beri dia hidup bahagia? Kebahagiaan kakak Bulan. Aku pasti jaga. Aileen tahu harus gimana. Ini apa-apaan sih? Sun Aileen. Aku akui di antara kalian berdua, aku memang orang luar. Tapi cara kamu begini, nggak bisa lindungi Bulan. Bulan nanti harus punya anak. Lalu kamu, bagaimana kamu bisa beri dia hidup bahagia? Kebahagiaan kakak Bulan. Aku pasti jaga. Aileen tahu harus gimana. Waduh, aku malah dicium perempuan kecil. Sistem. 100%. Sun Aileen, kamu gila ya? Mau apa? Aku mau nikah sama kamu, asal kamu biarin kakak Bulan. Anak ini nggak ada niat jahat ya? 0%. Asal bisa terus sama kakak Bulan, hidup bareng. Walaupun, Nonsun. Jangan nekat ya, aku bukan tipe yang sembarangan. kamu gak pernah alami hal itu, bagaimana tahu? Bukan, apa yang kamu alami sama Bulan? Kamu mau dengar cerita aku? Kamu ceritakan. 2 tahun lalu, ada seorang gadis, sendirian pergi liburan ke gunung. Di kaki gunung, kenal sama gadis lain yang juga liburan. Mereka jalan bareng, seperti saudara. Tapi, mereka baru masuk gunung sebentar, ketemu pelarian. Kedua gadis itu dijadikan sandera dan dibawa pergi. Tiba-tiba, Jangan gerak. kakak demi lindungi adik. Ngeboking peluru yang bisa bikin mati. Tumbang di genangan darah. Sejak saat itu, hati adik miliki kakak yang ngeboking peluru itu, buat dia. Sejak saat itu, hati adik miliki kakak yang ngeboking peluru itu, buat dia. Janji seumur hidup lindungi dia. Sekarang kamu paham kan? Aku paham. Kamu beneran sama Bulan. Maka, aku yang nikah sama kamu. Kamu biarin kakak Bulan ya? Kamu tenang, aku nggak akan biarin Bulan-Bulan terluka lagi. Jadi, aku nggak bisa setuju. Nonsun. Aku nggak akan nyerah sama Bulan.
Halo, Bulan. Ada apa? Kangen. Aku mau bawa kamu ke suatu tempat. Bagus. Di mana ketemu kamu? Pukul 8 malam, kita ketemu di depan kompleks Emporium, rumah megah. Baik. Halo, Bulan. Ada apa? Kangen. Aku mau bawa kamu ke suatu tempat. Bagus. Di mana ketemu kamu? Pukul 8 malam, kita ketemu di depan kompleks Emporium, rumah megah. Baik. Bulan, ada apa cari aku? Aku mau tunjukin, tempat kita bakal hidup bareng nanti. Iya. Wah. Nggak ngangka. Ngangka apa? Bulan ternyata orang kaya ya. Aku aja kamu lihat-lihat. Kamu duduk dulu ya, aku potong buah dulu. Pergi saja. Wah. Kamu duduk dulu ya, aku potong buah dulu. Pergi saja. Wah. Selanjutnya harus cari uang di mana ya? Mungkin harus nyari barang murah lagi. Enggak. Nyari barang murah itu terlalu spekulasi. Walaupun ada kemampuan khusus, tapi nggak 100% bisa nyari barang murah. Sistem. Besok ke jalan barang antik peluangnya. 100%. Besok nyari 3 barang murah peluangnya. 0%. 4 barang. 0%. 100%. Itu juga bagus. Mungkin besok bisa dapat 3 barang murah itu. Lagi-lagi dari Bos Hu. 66,6%. Hahaha. Bos Hu. Bos Hu, kamu beneran bintang keberuntunganku. Pembawa harta. Hahaha. Ergo, kamu ketawa apa? Wah, Bos Hu. Kamu beneran bintang keberuntunganku. Pembawa harta. Hahaha. Ergo, kamu ketawa apa? Oh. Aku mikir soal masa depan kita yang bahagia. Punya anak bareng. Seru banget. Sebenarnya aku sudah selidiki kamu. Kamu selidiki aku. Kamu pasti kecewa ya? Enggak. Penampilan dan kekayaan gak penting. Yang penting perasaan kamu kasih aku. Perasaan. Apa perasaannya? Walaupun kita gak lama bareng. Tapi, rasa bareng kamu itu nyaman banget. Aku juga pria normal. Ini siapa yang tahan? Aku juga pria normal. Ini siapa yang tahan? Jangan. Bulan. Kenapa? Aku ingat gambar buruk. Maaf. Nggak apa-apa. Aku bisa. Wang Ergo. Ini kamu tahan juga. 0%. Bulan. Kamu nggak perlu paksa diri. Bulan. Kamu jangan khawatir. Kita biar mengalir saja. Iya, Aku pulang dulu. Kalau kangen, telepon aku. tinggal bareng aku. Aku akan lebih lembut. Iya.
pinggangku ini. Wah, Suara sirine. ini pasti kecelakaan lalu lintas. 100%. Waduh, kecelakaan lalu lintas. Bukan, kakiku kram. Hehe. Kalau nggak kecelakaan, mungkin ada penjahat ya. 100%. Penjahat merampok bas. 0%. Penjahat sandera orang. 0%. Mungkin bakar. 100%. Mungkin bakar. 100%. HMPH. Peluang aku cegah penjahat. 0%. Kalau caranya benar, peluang nggak ada korban. 75%. Sekarang peluang lapor polisi. 93,46%. 110. Pusat lapor. Ada apa? Ada penjahat mau bakar di bus. Apa? Penjahat bakar bus. Iya. Aku sekarang di bus Y50, baru dari kota Bunga Mawar, ke halte selanjutnya, Plaza Makmur. Di bus sekitar 3-5 orang, penjahat ada di antara mereka. Tuan, sekarang aku sudah hubungi polisi patroli dekat. Tolong cepat. Waktu ke halte selanjutnya, hanya 10 menit. Penjahat kalau bakar di tengah jalan, bisa bikin korban. Penjahat nggak pakai bensin ya. 100%. Tuan, Penjahat kalau bakar di tengah jalan, bisa bikin korban. Penjahat nggak pakai bensin ya. 100%. Tuan. Anda masih dengar, Tuan? Halo. Penjahat punya bensin. Kalau bantu, hati-hati. Jangan sampai penjahat nekat. Waspadai aksi nekatnya. Anda yakin, lapor palsu bisa dipenjara? Aku yakin. Aku bilang beneran. Tuan Wang Ergo kan? Iya. Kita sekarang hubungi seorang polisi yang lagi libur. Dia sekarang tepat di bus ini. Anda cuma harus temuin penjahat itu. Sisanya serahin ke dia. Baik. Peluang aku mati demi tindakan ini. 3,8%. Baik. Aku bantu kalian. Itu. Bagaimana aku hubungi polisi itu? Dia sudah lihat gerakan aneh di bus. Ini juga enggak. Semua sudah pasti. Kok nggak ada ya? Tunggu. Mungkin sopirnya. Semua sudah pasti. Kok nggak ada ya? Tunggu. Mungkin sopirnya. 100%. Cunan. Dia polisi kriminal kali ini. Cunan. Jangan lihat ke belakang. Santai aja. Semuanya sudah tahu kan? Iya. Sopirnya penjahat. Jangan lihat. Dengerin aku. Kita begini. Pria brengsek, aku nggak cinta kamu lagi. Jangan ikutin aku terus. Apa maksudnya? Masuk peran. Oh. Sayang. Maaf ya. Aku nggak akan ulangi. Pergi. Pak, berhenti. Belum sampai halte nggak bisa berhenti. Sayang. Maafin aku. Terakhir kali ya. Pak, cepat berhenti. Pak, kalau nggak berhenti, aku lompat. Eh. Ini kamu tahu dari mana? Oh. Aku lihat dia kelihatan mencurigakan. Pasti nggak baik. Cuma tebakan. Tebakan. Iya. Lalu 5 tahun lalu, kasus janda Wang di desa dibunuh. Siapa pelakunya? Bagaimana aku tahu? Nanti ikut aku. Rekam keterangan. Wakil Tim Chu, tersangka sudah ditangkap. Sekitar 9 liter. Baik, aku tahu. Kembali, nanti bawa pelapor. Rekam keterangan. Apa pelapor? Tuan muda ini nggak ada waktu main sama kamu. Teman lama. Maaf ya. Kembali.
Asmara anak muda, mending pelan-pelan saja. Cari uang baru penting. Berangkat, jalan barang antik. Kemarin bilang hari ini bisa nyari barang murah, ternyata ritmenya sama. Sayangku, aku datang. Apa? Pulau Liu hari ini nggak ada. Iya, dia kemarin lagi cari barang di desa, baru besok pulang. Maka harta hari ini, bukan dari Pulau Liu. 100%. Nggak apa-apa, bisa nyari barang murah saja, 0%. Apa maksudnya? Aku nggak bisa nyari harta. Kok beda sama kemarin? Tampil ada harta, tapi nggak bisa nyari. Ah, nggak peduli. Sama saja. Barang ini bisa terbang apa? Biarkan aku lihat. Kok beda sama kemarin? Tampil ada harta, tapi nggak bisa nyari. Ah, nggak peduli. Sama saja. Barang ini bisa terbang apa? Biarkan aku lihat. Bos. Ini berapa? Yang ini. Kalau kamu mau, diskon 95%. Aku lihat 50% lebih pas. Baik, deal. 50% saja. Terima saja. Ini bukan sudah nyari barang murah. Sistem bilang gagal. Bos, scan. Bos, 3.000 harga asli aku beli. Aku kasih bungkus buat kamu. Nasib sial. Mas, ini soal urutan dulu datang. Aku nawarin 10.000. Ah, Iya. Anak ini memang sengaja. Sekarang pedagang tahu, barang ini berharga. Nggak akan jual gampang. Aku nawarin 50.000. 50.000. Kalau kamu naikin lagi, barang sampah ini jadi milikmu. Anak ini memang sengaja. Sekarang pedagang tahu, barang ini berharga. Nggak akan jual gampang. Aku nawarin 50.000. 50.000. Kalau kamu naikin lagi, barang sampah ini jadi milikmu. Baik. Aku nawarin 100.000. 100.000. Jahat banget. Nggak bisa bohongin anak ini. Lanjut naikin harga. Takut. Mau main-main bohongin aku. Walaupun aku beli barang palsu gimana. Baik. Kamu jago. Ini kelihatan asli. Wang Ergo memang aneh. Bos, antar ke rumahku. Aku kasih bungkus buat kamu. Sun Aileen, kenapa ikutin aku? Jalan ini kan gak kamu bikin. Sun Aileen, kenapa ikutin aku? Jalan ini kan gak kamu bikin. Bos, ini 10.000. 20.000. Bos ini 3.000. Wah, 10.000 aku beli. Sun Aileen. Sengaja kan? Terus-menerus pantau aku. Ini kan karena aku percaya pada pandanganmu. Ah, jangan ngibulin. Wang Ergo. Usia 26 tahun, penduduk kota Yunzhou. Latar belakang keluarga biasa, pengangguran. Tiba-tiba punya lebih dari 900.000. Uangmu ini, datangnya terlalu mendadak, kan? Kamu menyelidiki aku. Aku dapatnya dari keberuntungan. Barang murah. Penghasilan yang sah. Kamu kan bilang diri kamu bisa meramal. Apakah kamu bisa ramal kalau kamu akan dapat barang murah? Aku tak peduli bagaimana kamu melakukannya. Mulai hari ini. Jalan rezeki kamu. Aku, tante kecilmu, yang memutuskan. Sampai gitu. Mau sukses kok susah banget sih. Aku tak peduli bagaimana kamu melakukannya. Mulai hari ini. Jalan rezeki kamu. Aku, tante kecilmu, yang memutuskan. Sampai gitu. Mau sukses kok susah banget sih. Sun Aileen, hari ini kamu terus naikin harga secara jahat. Aku orangnya besar hati. Gak mau ribut sama kamu. Sekarang. Kamu bilang mau putusin jalan rezeki aku. Apa? Kamu gak percaya aku bisa? Jalan rezeki aku, bukan sesuatu yang bisa kamu putusin begitu saja. Gak percaya sampai lihat peti mati. Wang Ergo ini lagi ngapain sih? Cuma ngobrol doang, gak beli apa-apa. Sistem, berapa peluang Sun Aileen tertipu? 100%. Lanjutkan saja, ayo. Para bos. Aku.
ingin beli semua barang di toko kalian. Para bos. Aku ingin beli semua barang di toko kalian. Rupanya, Wang Ergo ingin beli semua barang di toko-toko ini. Kira-kira begitu, aku gak bisa apa-apa lagi. Para bos, kita ikuti kesepakatan tadi, boleh gak? Tunggu dulu. Barang-barang di toko kalian, aku beli semua. Jangan ganggu. Jalan rezeki kamu, hari ini aku putuskan. Aku tahu kamu punya uang, tapi barang para bos ini juga gak sedikit. Kamu bayar gak? Berani meremehkan cewek ini, bos. Hitung total harganya. Wah, sudah terima. Sudah terima. Jalan rezeki kamu, aku sudah putuskan. Sun gadis, kamu akan menyesal. Para bos, seperti yang baru saja dikatakan, kita bagi 5-5. Alipay masuk 21 juta. Heran gak? Tak terduga gak? Alipay masuk 21 juta. Heran gak? Tak terduga gak? Kalian sudah bersekongkol. Sudah kukatakan, jalan rejeki aku, bukan sesuatu yang bisa kamu putuskan. Jalan pelan, gak usah antar, sistem sudah di-upgrade. Ya, sistem sudah di-upgrade. Diam. Jadi begitu. Aku agak rindu Hulao Liu sekarang. Siapa yang rindu aku? Liu Yue. Siapa pemilik perusahaan kaya itu? Pemilik grup Ming Cheng. Liu Yu punya kerjasama bisnis dengannya. Mau nikah. Sistem sudah di-upgrade, jadi lebih cerdas. Ah, gak peduli. Pemilik grup Ming Cheng. Liu Yu punya kerjasama bisnis dengannya. Mau nikah. Sistem sudah di-upgrade, jadi lebih cerdas. Ah, gak peduli. Memang harus sepadan. Pokoknya fokus cari uang. Kamu mikirin apa? Wah, harus cari teman di lingkaran barang antik. Ini kan lingkaran aku. Lagi pula ini lingkaran aku. Hulao Liu lagi ngapain? Gak tahu dapat barang bagus gak? Wah, aneh juga. Dia punya jalur di dunia barang antik, jago bicara. Tempat yang aku gak bisa datangi, dia masih bisa bantu aku maju. Dengan dia membantu, lingkaran ini jadi lebih mudah. Begitu saja. Halo. Kok kalian belum datang? Aku sudah nunggu lama. Wah, sial. Kok kamu? Sialan ini. Tuan, jangan marah-marah begitu. Aku datang hari ini untuk ngobrol kerjasama. Apa? Kerjasama. Tuan, jangan marah-marah begitu. Aku datang hari ini untuk ngobrol kerjasama. Apa? Kerjasama. Ya. Tuan, pikirkan, kamu beruntung. Selalu bisa lihat barang bagus. Sementara aku, tajam matanya. Selalu bisa temukan barang asli. Kita kalau kerjasama, bukannya cocok banget. Jangan buru-buru. Kalau kita bisa kerjasama, barang yang terjual nanti, kita bagi 5-5. Bagaimana? Kamu mimpi indah sekali. 2 kali kamu ambil barang murah di tempatku. Makan daging minum kuah. Lengkap. Aku bahkan gak dapat sisa. Kamu masih mau kerja sama? Cih. Apapun. Aku punya banyak kesempatan untuk dapatkan dia. Nanti pasti bikin dia tunduk. Baik. Tuan, kamu sibuk dulu. Aku pergi. Pergi. Wah, kok kalian baru datang? Ada urusan di jalan. Barangnya, sudah bawa. Tunjukkan cepat. Itu. Tuan, aku pergi dulu. Kamu sibuk. Pergi cepat. Wah, kok kalian baru datang? Hulao Liu ini, sepertinya ada transaksi besar. Barangnya, sudah bawa. Tunjukkan cepat. Berikan padanya.
Bos, ini kami lihat. Pasti pedang taya milik Qin Shi Huang. Gak salah, pedang taya milik Qin Shi Huang. Ceritanya berani banget. Hulao Liu lihatnya teliti banget. Apakah pedang ini asli? Probabilitas asli pedang ini 0%. Aku sendiri bisa lihat. Barangnya bagus. Sebutkan harganya. Hulao Liu sakit ya. Barang palsu dia beli. Atau pedang ini dibuat terlalu mirip. Hulao Liu gak lihat. Probabilitas Hulao Liu tahu 0%. Hulao Liu itu licik. Kalau dia bisa ditipu, level palsunya tinggi. Sayangnya masih gak bisa bohongin. Mata ajaibku. Tapi masalah pedang ini di mana sih? Mata ajaibmu di mana? Halo. Kali ini bisa tarik dia. Dia pasti gak berani nolak budi. Agar dia tahu kemampuan kecilku. Sebutkan harganya. Wah. Aku aja yang nipu dia. Orang lain, jangan mimpi. Baik. Jangan sembunyikan. Bawa pedang SSR level maksimal itu. Berikan padaku. Ini kan barang pertama. Apa maksudnya? Maksud harfiah. Pedang ini. Dari bentuk hingga kualitas. Atau lapisan dan kerusakan. Sempurna gak ada masalah. Aku sudah lama di dunia barang antik. Pedang ini aku bisa salah lihat. Aku mengerti. Kamu cuma mau nipu aku saja. Kalau aku punya cara buktikan palsu, kamu ikut aku. Kalau asli. Kayaknya kamu mau ikut aku ya? Aku gak mau bawa kamu. Katakan saja, pedang ini, kamu jual berapa? Aku bilang kamu mau rampas milikku. 50 juta bagaimana? Baik. 50 juta ya, kalau aku salah. Aku beri 50 juta. Kalau pedang ini asli. Kayaknya kamu mau ikut aku ya? Aku gak mau bawa kamu. Katakan saja, pedang ini, kamu jual berapa? Aku bilang kamu mau rampas milikku. 50 juta bagaimana? Kalau aku salah. Aku beri 50 juta. Ini yang kamu katakan ya? Ya. Pedang ini. Aku gak percaya ini palsu. Ayo. Guru uang. Buka matamu. Agar aku lihat bagaimana kamu buktikan. Ini palsu. Bukannya kamu mau apa? Bukannya, yang bernama Wang. Kamu gila ya? Hindari. Yang bernama Wang. Ayo, lihat sendiri. Apakah dinasti Qin punya kode QR? Atau Qin Shi Huang punya WeChat? Ah. Apa ini? Berani nipu aku. Lari cepat banget. Nanti ketemu. Aku pukul sekali. Bagaimana kamu tahu pedang ini palsu? Ah, Bagaimana kamu tahu pedang ini palsu? Ah, aku. Oh, aku tahu. Kedua orang itu yang kamu bawa, kan? Aku maki. Kalau aku punya keahlian itu, aku masih cari kerja sama-sama kamu. Pikirkan, itu. Bagaimana aku tahu? Ini triknya disebut, aku punya cara ajaib. Kamu mau bilang atau gak? Aku gak penasaran. Seperti yang tadi disepakati, nanti ikut aku. Jangan. Anda misterius. Nanti jangan jual aku. Aku malah bantu hitung uangnya. Anda, lebih baik cari orang lain. Hulao Liu, kamu ini gak adil. Aku, Hulao Liu, cuma pencari barang di pasar barang antik. Ngomongin apa kejujuran, kerjasama. Kita gak usah kerjasama. Tapi aku, yang gemuk, punya prinsip, pedang ini. Aku anggap terima kasih padamu. Wah, rupanya asli. Hulao Liu, ini kan gak aku yang mau nipu kamu. Pedang ini. Aku anggap terima kasih padamu. Wah, rupanya asli. Hulao Liu, ini kan gak aku yang mau nipu kamu. Hulao Liu. Berapa harganya pedang ini? Sebutkan harga. Aku gak nawar. Bukannya aku bilang sama kamu. Kamu baru bantu aku. Pedang ini aku. Baik. Terima kasih. Pergi cepat banget. Hulao Liu memang sial. Harus kasih dia kesempatan untung besar. Kalau gak, aku gak enak hati. hahaha. Wah, Suara apa itu?
Pedang ganda ini pas sebagai hadiah. Berikan ke Bos Sun. Kok kamu datang lagi ke kakakku? Pas. Hari ini dendam baru dan lama. Hitung semuanya. Pedang ganda ini pas sebagai hadiah. Berikan ke Bos Sun. Kok kamu datang lagi ke kakakku? Pas. Hari ini dendam baru dan lama. Hitung semuanya. Lari. Aileen. Semakin gak sopan. Letakkan vasnya. Kembali dan renungkan baik-baik. Wang Ergo, kamu tunggu saja. Maafkan, adik laki, adik perempuanku, dibiasakan keluarga. Sun gadis. Jujur dan lugas. Bagus. Duduk. Kita minum teh sambil ngobrol. Kakak Liang. Koleksimu memang luar biasa. Cuma barang biasa. Tuan Wang datang kali ini. Pasti dapat barang bagus lagi, kan? Ini, Kakak Liang, lihat. Sepertinya barang dari masa dinasti Timur Han. Barang biasa, hanya barang bagus seperti ini, yang pantas, untuk seseorang sepertimu. Ini, Kakak Liang, lihat. Sepertinya barang dari masa dinasti Timur Han. Barang biasa, hanya barang bagus seperti ini, yang pantas, untuk seseorang sepertimu. Bagaimana dengan yang ini? Kalau ini pedang milik Liu Bei di masa muda, harganya bisa naik 10 kali. Mata bagus, jadi pedang bagus ini. Harus punya tempat yang bagus. Anak muda ini ingin beri ke Kakak Liang, agar bisa kenal kamu sebagai teman. Kalau jual ke pembeli internasional, itu akan mahal sekali. Dunia barang antik, mementingkan barang bertemu pemilik bagus. Orang lain nawarin harga tinggi, aku gak jual. Ayo, adik, minum teh. Apa ini? Mungkin Sun Liang gak puas sama pedang ini. Puas sama pedang 100%. Atau gak puas sama aku. Puas sama kamu 10%. Ayo, adik, minum teh. Apa ini? Mungkin Sun Liang gak puas sama pedang ini. Puas sama pedang 100%. Atau gak puas sama aku. Puas sama kamu 10%. Hadiah Tuan Wang terlalu berharga. Aku gak berani terima. Lagi pula, aku lihat yang penting perilaku dan kemampuan. Bukan berat hadiahnya. Aku pikir kita bayar dan terima barang saja. Ini penolakan langsung. Meremehkan aku gak layak jadi temannya. Gak layak 100%. Pedang ini, aku beri 5 juta sesuai harga pasar. Dia pikir, aku tipe orang seperti Hulao Liu. Wanita ini menarik, kayaknya harus pakai kemampuan asli, baru bisa dapatkannya. Ada. Dalam bisnis. Kakak Liang. Kalau kamu yang beli, harganya. Bukannya harga ini. Kakak Liang. Kalau kamu yang beli, harganya. Bukannya harga ini. Apa maksudmu? Tadi Kakak Liang bilang, kalau barang ini adalah milik Liu Bei dulu, harganya akan naik 10 kali. Kamu yakin banget, barang ini milik Liu Bei? Seperti yang Kakak Liang lihat, aku masih muda. Kalau jual barang asli, Memang. Mungkin. Ada warisan keluarga. memang begitu. Aku memang punya sedikit warisan, tapi bukan soal barang antik, melainkan meramal. Tuan Wang paham ilmu gaib. Ini. Semua diramal. Tentu saja. Bukan cuma barang antik yang bisa diramal, semua hal sama. Misalnya, adikmu, Sun Aileen, sekarang sedang mendengar di tangga. Pergi lihat. Sekarang, Anda percaya, kan? Mungkin Tuan Wang dengar suara. Tebak itu Aileen. Cuma begitu biar aku percaya. Jelas gak cukup. Kedua saudara ini memang sulit. Apa yang harus kulakukan agar kamu percaya? Tuan Wang bisa meramal. Pertanyaan ini seharusnya gak ditanyakan ke aku. Dikalahkan balik, harus pikirkan cara meyakinkannya. Kalau gak ada kesempatan kerja sama lagi. Kemungkinan aku meyakinkan Sun Liang. 89%.
begitu tinggi. Maka aku harus, kalau aku bisa, sebutkan semua barang antik di ruangan. Mungkin bisa meyakinkannya. Baik, begitu saja, Kakak Liang. Di ruang teh ini, ada 19 barang antik. Bisa sebutkan 19 barang antik. Cuma berarti kamu bisa hitung. Kalau aku bisa sebutkan asal-usulnya kepadamu, Anda percaya aku? Aku dengar. Di ruang teh ini, ada 19 barang antik. Bisa sebutkan 19 barang antik. Cuma berarti kamu bisa hitung. Kalau aku bisa sebutkan asal-usulnya kepadamu, Anda percaya aku? Aku dengar. Set furnitur kuning Huaros ini, dari masa dinasti Qianlong. Benar. Harganya sekitar 20 juta. Tapi mau pakai ini buat meyakinkan aku. Jelas gak cukup. HMPH, baik. Tinta batu hitam bagus ini. Dari masa reformasi dinasti Wanli, barang dari masa itu, harganya sekitar 5 juta. Aku bilang benar. Bagaimana kamu tahu? Tinta batu ini, kakekku mereka pakai. Lebih dari 2 tahun. Baru tentukan asal-usulnya. Tentu saja diramal. Diramal. Bagaimana mungkin? Kakak Liang, lihat sendiri. Silakan. Lihat baik-baik. Diramal. Bagaimana mungkin? Kakak Liang, lihat sendiri. Silakan. Lihat baik-baik. Asal-usul 19 barang antik di meja. Aku sudah katakan, Anda puas sama kemampuanku. Cukup puas. Kalau gak lihat sendiri, aku gak berani percaya. Kalau aku bilang pedang ini milik Liu Bei, Kakak Liang percaya. Kemampuan Tuan Wang bikin aku kagum. Tapi, warisan dan asal-usul barang antik di ruangan ini, ada bukti. Pedang ini. Hanya berdasarkan ramalan Tuan Wang, mungkin. Sun Liang masih gak percaya aku. Percaya 100%. Kalau sudah percaya, kenapa masih debat sama aku? Mungkin dia pakai kata untuk tantang aku. Sebenarnya ada urusan minta bantu. 100%. Ting. Itu ada barang. Dia juga gak paham. Jadi mau aku bantu identifikasi. Minta kamu bantu identifikasi, 100%. Mungkin dia pakai kata untuk tantang aku. Sebenarnya ada urusan minta bantu. 100%. Itu ada barang. Dia juga gak paham. Jadi mau aku bantu identifikasi. Minta kamu bantu identifikasi, 100%. Kakak Liang. Apakah kamu punya sesuatu yang ingin kuhitung atau identifikasi? Kamu tahu dari mana? Karena Pak Wang sudah menebaknya, maka aku akan langsung bilang, belakangan ini. Jika Pak Wang bisa membantu mengidentifikasi keasliannya, itu akan sangat membantu. Memang ada masalah. Ini kesempatan bagus. Urusan Kakak Liang adalah urusanku juga. Aku akan membantu sekuat tenaga. Terima kasih atas bantuannya, Pak Wang. Mari ikut aku ke ruang rahasia. Rumah antik ini punya ruang rahasia juga ya? Dalam bisnis kami ini, harus hati-hati. Beberapa waktu lalu, aku mendapatkan vas Yuan Qinghua. Kami sudah mencoba segala cara, apapun yang kulihat, semuanya asli. Lalu mengapa masih ragu? Tidak tahu mengapa, kakekku selalu merasa tidak tenang, seolah ada masalah. Jika Pak Wang bisa membantu, mengidentifikasi keaslian harta ini, kakekku bisa tenang, dan membeli vas ini. Baiklah, ayo kita pergi. Tentu saja, apapun hasilnya. Aku akan beri kamu imbalan 1 miliar. Ini vas Yuan Qinghua. Sekali lihat sudah luar biasa. Vas ini, nilainya 8 miliar. 8 miliar. Maka tolong Pak Wang, identifikasi keasliannya. Kakak Liang, aku akan berusaha sekuat tenaga. Maka tolong Pak Wang, identifikasi keasliannya. Kakak Liang, aku akan berusaha sekuat tenaga. Hai, sistem, biasanya kamu selalu jawab cepat. Hari ini kenapa diam? Sistem ini hanya menganalisis pertanyaan yang kamu ajukan, bukan pelayan pribadimu. Baiklah,
Baiklah, aku tanya kamu, Fas Yuan Qinghua ini, asli atau palsu? 100% palsu. Bagaimana mengidentifikasinya? Bukti ada di bagian dalam dasar botol. Cara identifikasi, pecahkan. Walaupun aku tahu ini barang sihir, tapi tidak bisa sembarangan dipecahkan. Lagi pula nilainya 8 miliar. Jika dipecahkan, ada risiko. Jika tidak dipecahkan, bagaimana meyakinkan Sun Liang? Pak Wang. Sudah lihat apa belum? Aku yakin. Vas ini palsu. Palsu. Apakah ada bukti? Aku yakin. Vas ini palsu. Palsu. Apakah ada bukti? Cara verifikasi ada di dasar botol. Pak Wang. Tidak ada yang aneh. Bukti yang kamu sebutkan. Di bagian dalam dasarnya. Apakah kamu ingin memecahkannya? Pecahkan saja. Nanti tahu. Ini urusan besar. Secara logika dan emosi, aku harus memberitahu pemilik barang. Memang masalah besar. Aku bersedia menghadapi pemilik barang. Aku sekarang mencari Pak Zhang. Haha. Bos Sun, lama tidak bertemu. Baik-baik saja. Pak Sang, maaf mengganggu. Oh. Ada apa? Benar-benar orang lama, ingin menghindari masalah. Aku harus menguasai situasi. Pak Zhang, kan? Aku lihat kamu, sepertinya bukan penjual barang antik, tapi lebih seperti penjual barang palsu. Haha. Bos Sun. Lama tidak bertemu, baik-baik saja. Pak Zhang, kan? Aku lihat kamu, sepertinya bukan penjual barang antik, tapi lebih seperti penjual barang palsu. Kamu siapa? Untuk apa? Di sini ada urusanmu. Aku diundang Bos Sun untuk mengidentifikasi Vas Yuan Qinghua, tapi ini barang palsu. Barang palsu. Banyak ahli sudah memverifikasinya. Semuanya bilang asli. Loh, kok tidak percaya? Ayo, kamu bilang, bagian mana yang palsu? Walaupun ada risiko, tapi semangat tidak boleh kalah. Asli atau palsu? Pecahkan saja tahu. Kamu apa? Vas 8 miliar ini, pecahkan rasanya bagaimana? Dasar kamu. Apa hakmu memecahkannya? Sekarang ketahuan khawatir. Barang palsu. Mengapa tidak boleh dipecahkan? Anak muda. Aku beritahu kamu, pergi tanyakan di jalanan. Aku Zhang Yongfa. Di jalanan aku orang penting. Anak muda. Aku beritahu kamu, pergi tanyakan di jalanan. Aku Zhang Yongfa. Di jalanan aku orang penting. Aku paling tidak takut orang jalanan. Hindar. Kamu. Bos Sun, apakah kamu biarkan dia seenaknya? Pak Sang, jangan emosi. Jika akhirnya tidak ada bukti, aku pasti akan beri penjelasan. Tapi jika ada bukti, aku harus bicara serius denganmu. Orang tua ini memang pintar. Hari ini harus menang. Bukti itu di mana ya? Bagian dasar, bagian dasar. Di mana nih? Oh. Pak Zhang. Ini dari Mas Aming. Ada kode QR-nya. Pak Sang, kamu harus beri penjelasan. Ini. Terima kasih atas bantuannya, Pak Wang. Kali ini berkat kamu. Sangat berterima kasih. Terlalu berlebihan. Menyingkirkan yang palsu adalah tugasku. Ini kartu nama pribadiku. Jika ada apa-apa, segera telepon. Bisa membantu kamu adalah kehormatanku. Pedang ganda 5 miliar, imbalan 1 miliar. Berhasil berteman dengan Bos Sun. Langkah selanjutnya adalah mengatasi Hulao Liu. Hai, Bulan, kenapa kamu telepon aku? Katakan lewat telepon saja. Aku ingin bicara langsung. Baik, aku segera ke sana. Wah, sial. Kamu berhak diam. Tapi apa yang kamu katakan akan jadi bukti di pengadilan. Polisi, aku orang baik. Katakan, malam-malam keluar apa?
Aduh. Teman sekelas lama, sakit. Sakit. Aduh. Kali lalu apa masalahmu? Bikin aku nulis laporan seharian. Aku perutku sakit. Kamu pikir aku percaya? Aduh, benar. Baru-baru ini kamu sedang selidiki apa? Kasus barang antik palsu. Untuk apa kamu tanya? Kasus barang antik palsu. Untuk apa kamu tanya? Apakah kamu mau bikin palsu? Aku hari ini ada urusan. Tidak bicara lagi. Lain kali aku jelaskan. Bukannya. Mengapa mencariku? Masuk dulu baru bicara. Apa? Kakekku. Ingin aku menikah dengan grup Namceng. Aku tahu. Melihat kamu dan putra grup Namceng bersama, pasangan yang cocok. Itu bagus kan? Tidak ada yang lain. Aku pergi. Sebenarnya. Aku dipaksa kakek. Orang tua juga tidak bisa nasihati. Adalah yang terbesar di Yunzhou. Dan punya pengaruh besar. Kakek untuk melindungi bisnis keluarga. Bulan. Aku salah paham. Aku pikir. Kamu pikir aku rela menikah dengan Zhang Deva? Bulan. Kamu adalah wanita saya. Aku tidak akan biarkan hal ini terjadi. Aduh, pinggangku sakit. Tampaknya harus mempercepat. Hari ini, dapatkan dulu jimat keberuntunganku. Aku sudah berteman dengan Bos Sun. Hula Liu ini seharusnya bisa lihat situasi. Jika tidak, uang dari menjual pedang ganda, beri dia 1 miliar. Aku lihat dia masih berani menolak. Aku tahu. Jangan bohong. Lain kali kalian pahamkan, Pak Gemuk. Aku tahu. Masuk, ayo. Hai, bukan. Kalian mau apa? Masuklah. Apa ini? Orang-orang, tolong. Hula Liu. Ayo, ayo. Hai, Tidak. Adik masa depan tidak bisa dibiarkan. Kamu duduk diam di situ. Mereka bawa Hula Liu ke sini untuk apa? Apakah untuk meminta tebusan? Atau laporkan saja? Tidak ada sinyal. Ini kartu global. perangkat memblokir 90%. Blokir. Wah. Orang macam apa ini? Sistem. Peluang menyelamatkan Hula Liu berapa? 37%. Cukup. Aku lihat siapa berani menghalangi. Hula Liu. Ini paksaan, ancaman, dan pengorbanan. Kakak seperti ini, aku sudah lakukan yang terbaik. Lao Liu, kamu di mana? Lao Liu, kamu di mana? Kakak. Iya,
Bos ingin tangkap orang itu untuk apa? Urusan pedang Taya ini rusak karena anak itu berani selidiki kita. Siapa lagi kalau bukan dia? Lao Liu. Lao Liu. SST. Aduh. Kamu pelan-pelan. Kenapa kamu di sini? Apakah orang ini yang kamu kirim? Kamu gila ya? Atau otakmu penuh lemak? Tahukah kamu siapa yang bawa kamu? Tidak tahu. Mereka bawa aku lalu pukul, lalu ikat di sini. Jangan bicara dulu. Aku selamatkan kamu dulu. Tidak perlu selamatkan aku. Kakiku terluka. Kamu cepat lari. Laporkan polisi untuk menyelamatkanku. Kemampuanku kamu belum tahu. Jangan lambat-lambat. Kemampuanku kamu belum tahu. Jangan lambat-lambat. Ayo. Ergo ah. Kali lalu pedang Taya, kamu bantu aku hindari kerugian. Aku masih berterima kasih. Apakah kamu ingat? Kamu setuju jadi adikku. Ingat juga tidak berguna. Ingin aku jadi adikmu. Waduh. Kamu punya uang sebanyak ini. Cepat jalan. Jangan ngobrol. Tunggu keluar. Itu tidak cepat jalan. Uang ini dari mana? Lingkungan barat kota. Bos di sana sudah dibersihkan. Sekarang milik kita. Hai, orangnya. Waduh, lari dari jendela. Cepat kejar. Selesai, selesai. Sekarang mati. Apa ini? Kenapa ada kucing di sini? Pasti belum jauh. Cepat cari. Syukurlah aku pintar. Beruntung sekali. Ayo. Ke arah mana peluang kabur lebih besar? Kiri 3%, kanan 17%. Apa kamu lakukan? Ergo. Apakah kamu pernah ke sini? Bagaimana mungkin? Lalu bagaimana kamu tahu jalan? Aku bisa meramal. Apakah kamu tidak percaya kemampuanku? Cepat jalan. Kamu bisa meramal. Ayo. Ayo, aku dari kecil paling suka ini. Bos, ditemukan. Dia. Dia adalah Wang Ergo. Orang yang tangkap dia belum kembali. Bagaimana dia sendiri datang? Kali lalu pedang Qin dan Fas Yuan King Hua rusak karena anak ini. Hulao Liu karena pedang Taya ini. Selidiki aku dan Qin Laogo. Anak ini pasti tahu sesuatu. Jadi dia datang menyelamatkan. Dia. Aku lihat dia dan Hulao Liu hanya orang kecil. Yang benar-benar jahat adalah orang tua Sun itu. Iya, bos benar. Yang paling jahat adalah orang tua Sun. Keduanya tidak apa-apa, kataku. Orang tua Sun itu sok tua, benar-benar ingin mati. Besok aku tangkap dia. Apakah kamu otak babi? Jika bicara sembarangan lagi, rusak rencanaku. Aku tikam kamu dulu. Kamu bisa meramal. Ajarin aku dong. Aku dari kecil paling suka. Aku sembahyangi kamu sebagai guru. Baik, tidak masalah. Setelah keluar, aku terima kamu sebagai murid. Baiklah. Baik. Barang dua itu. Bagaimana mungkin dilihat anak tampan itu? Rubah tua ini. Anak nakal. Ternyata jago lari. Coba lari lagi. Aku hancurkan. Tidak menyangka menjebak kita. Aku yang bikin kamu celaka. Hei, anak hitam, aku lindungi kamu. Aku lawan kalian. Tidak ada cara, harus bertarung. Anak ini jago bertarung. Ayo, dua-duanya maju, makan tinjiku. Jangan berhenti. Lanjutkan. Tidak bisa, Pak Gemuk. Aku lelah. Mau bunuh mau apa terserah. Kamu memutus jalur uangku. Aku tidak akan biarkan kamu mati mudah. Apa yang memutus jalur uangnya? Aku tidak kenal kalian. Kakak, peluang kabur berapa? 33%. Masih ada kesempatan. Tapi bagaimana kabur?
Dia sedang mikir cara. Aku harus tunda waktu. Ayo. Satu-satu maju, Pak Gemuk. Aku masih bisa bertarung. Laohu bagus juga, tahan juga. Apakah dia kunci untuk kabur? Hu Laoliu adalah kunci 100%. Aduh. Laohu, saatnya jurus pamungkas. Apa kamu katakan? Sepertinya hanya bisa memprovokasi Laohu. Laohu ah. Aku beritahu kamu, sebenarnya aku bohong kamu. Pedang ganda yang kamu beri asli. Cek yang aku tunjukkan, adalah uang dari jual pedang 6 miliar. Aduh, benar, aku juga bilang ke Bos Sun, barang palsu di pasar dari kamu. Kamu dan pedang Taya satu kelompok. Wang Ergo, dasar binatang. Hari ini kalian harus mati. Aduh. Wah. Dan kamu. Laohu, Laohu, aku hanya provokasi. Provokasi. Bohong, bohong, tak tahu malu. Hebat. Semua roboh. Orang ini benar-benar berat. Akhirnya kabur. Harus selidiki mereka, sampai tuntas. Berani sentuh orangku. Hehe. Oh, sakit. Hehe. Bagaimana kamu pikirkan trik ini? Triknya memang jahat, tapi nyawa selamat. Kata mana yang benar? Selain pedang ganda, sisanya bohong. Aduh. Uang pedang itu kita bagi dua. Benar-benar. Penipu. Penipu besar. Sudah dewasa. Benar. Kamu bilang ajari meramal. Jangan lupa. Dengan bakatmu. Agak sulit. Lupakan. Aku tidak peduli. Kamu bilang terima aku sebagai murid. Ini ada upah. Amplop. Hadiah pertemuan. Ingin uang sampai gila. Jatuh ke lubang uang. Bisakah punya prestasi? Aku tidak peduli. Kamu bilang terima aku sebagai murid. Ini ada upah. Amplop. Hadiah pertemuan. Ingin uang sampai gila. Jatuh ke lubang uang. Bisakah punya prestasi? Begini. Aku beritahu kamu, mulai hari ini, dunia barang antik milik kita berdua. Apakah ini prestasi? Anak ini tidak dipukul sampai bodoh. Tahukah kamu siapa yang tangkap kamu? Jika aku tahu, aku sudah beritahu, tapi aku baru-baru ini tidak punya musuh. Oh, benar, aku kali lalu selidiki. Urusan pedang Taya palsu, mungkin berhubungan. Kamu katakan mungkin benar. Sebelumnya Fas Yuan Mingking, juga ada kode QR. Mungkin satu kelompok. Kelompok ini jago bikin palsu, asanya besar. Tunggu. Terlibat 100%. Dengan Hu Laoliu 60%. Sekarang mengganggu sarang lebah. Ergo, kakak. Aku yang bikin kamu celaka. Tampaknya Laohu belum tahu. Aku yang tarik dia. Karena dia anggap aku kakak. Aku pasti lindungi dia. Ini urusanku. Nanti. Kerja pelan-pelan. Jangan gegabah lagi. Kamu kakak. Aku tidak salah pilih. Hai. Hai, Ergo. Kamu baik-baik saja. Terima kasih atas perhatiannya. Bos Sun, bagaimana kamu? Bos Sun sendiri telepon aku. Mungkin urusan ini berhubungan dengan dunia barang antik. Aku 2 hari ini di luar kota. Kamu dan Hu Laoliu hati-hati. Orang itu tidak akan menyerah. Bos Sun, apakah kamu tahu detailnya? Belum jelas. Hanya tahu mereka kelompok bikin palsu. Dan asalnya besar. Dari nada Bos Sun, lawan tidak sederhana. Detailnya, tunggu aku kembali baru bicara. Baik,
Bos Sun, Anda jaga kesehatan. Baik, Bos Sun, Anda jaga kesehatan. Bagus sekali. Kakak, dengar pembicaraan kalian. Pertemanan dalam. Bos Sun sekarang ada urusan, dan berhubungan dengan kelompok itu. Kita terlalu sederhana pikirnya. Orang tua Sun akarnya dalam, ditambah luar selidiki ketat. Aku di sini harus hindar dulu. Jadi repotkan kamu pikirkan cara. Laoliwah. Kita begini, apakah tidak baik? Kakak, di sekitar sini tidak ada jebak. Siang bolong. Orang jahat mana berani sejahat itu? Ayo, ayo. Hai, kakak. Atau kita cari tempat bermain beberapa hari. Tunggu Bos Sun kembali. Kita bahas lagi nanti. Aku kira cuma masalah sepele. Kamu harus percaya padaku. Aku sudah hitung semuanya. Sekarang sudah aman. Lagi pula, hanya menunggu tak menyelesaikan masalah. Kita harus bertindak duluan. Kamu takut apa sih? Kita harus bertindak duluan. Kamu takut apa sih? Kakak ergo. Kakak, kamu nggak beneran mau lawan mereka sampai mati ya? Aku takut. Kamu cuma tahu takut. Tadi siapa yang bilang mau jadi raja di dunia barang antik? Asal bisa atasi mereka. Mimpi kamu jadi raja sudah separuh tercapai. Memang juga. Takut ke sana takut kemari. Mau jadi raja apa? Betul kan? Hahaha, benar. Kamu kan raja di dunia bawah. Ada tempat buat cari info nggak? Wah, kamu nanya ke orang yang tepat. Di pasar barang antik utara ada informan handal. Asal kamu bayar. Nggak ada yang dia nggak tahu. Ayo. Kita ke pasar barang antik utara. Ini sudah malam. Dia nggak akan datang. Tapi Pak Gendut aku bawa kamu lihat dulu. Baik, di sini aku dulu sering datang. Itu milik keluarga Lao Zhao. Oh, kamu lihat, 3.060.000. Wah, hebat banget. Di sini, 8.000. Terjual 1 juta barang perunggu. Barang perunggu seharga 1 juta. Hebat ya Pak Gendut, itu pasti. Siapa sih kamu? Waduh. Nggak usah cari. Hong Tai. Nggak usah cari. 100%. Kok tuan ini datang cari aku? Apa aku salah sama dia? Nggak kan? Aku selalu taat hukum. Hong Tai, itu yang suka menyebarkan fitnah tentang kalian. Itu informan handal. Sudah kugiring. Kamu pasti Wang Ergo. Betul. Tuan Sun. Aku disuruh jaga kamu. Ini kartu namaku. Mungkinkah ini orang besar? 100%. Jadi rencanaku segera bisa selesai. 100%. Aku terima. Besok kamu datang ke rumahku. Kamu bisa dapat barang yang kamu mau. Tapi ya. Kamu paham? Ya. Mending langsung saja. Kakak Go, kamu kenal sama mereka ya? Orang besar, kamu nggak paham. Ayo, berikan. Halo, Pak Hu. Kamu di mana? Sudah nunggu, Kakak Go. Kemarin aku kayak sakit perut. Kayaknya hari ini nggak bisa datang. Baiklah, hanya kamu yang selalu bikin masalah. Istirahat baik-baik. Tuan, Wang Ergo datang. Pak Bai. Ini semua intel grup palsu. Kalau kamu mau dapat, kamu harus tunjukkan kemampuan asli. Bagaimana caranya? Pak Bai, aku dengar soal kamu dan Liang. Tapi aku nggak percaya. Kamu masih muda tapi punya mata seperti itu. Bagaimana aku harus buktikan? Sangat sederhana. Lihat semua barang antik di ruang tehku. Sebutkan asal dan nilainya. Kalau benar, aku akan anggap kamu layak. USB ini, kamu bawa. Baik. Kata-kata terucap. Baik. Sudah pasti. Silakan, Tuan Wang. Pak Bai. Aku akan coba saja. Bagaimana? Kamu bisa lihat barang-barangku. Apa nilai dan asalnya? Semua barang palsu, maksudmu?
Aku Baiki Kun. Kepala keluarga generasi ke-16. Koleksiku semuanya barang palsu. Ah. Aku tanya kamu. Ya. Semuanya barang asli. Aku beri kamu kesempatan lagi. Barang-barang antik ini sebenarnya asli atau palsu? Maaf, Pak Bai. Barang-barang antik ini semuanya palsu. Anak muda. Kamu harus bertanggung jawab atas kata-katamu. Aku jamin. Aku selalu jujur. Kamu mau ganti kata? Aku beri kamu kesempatan lagi. Asli nggak bisa jadi palsu. Palsu nggak bisa jadi asli. Nggak. Kakek Bai, pukulanmu terlalu keras. Anak ini bagus. Aku setuju. Cuma badannya lemah. Dia mana bisa banding sama badan kakek Bai. Ujian itu harus serius. Kenapa? Serius malah salah. Apakah kamu penasaran? Ya. Aku sudah paham sejak masuk. Kakek Bai, kamu jelaskan padanya. Mengidentifikasi barang antik, nggak cuma kenali asli tapi juga palsu. Harus punya moral dan keyakinan. Selalu waspada. Jangan sampai dimakan nafsu serakah. Banyak barang palsu di sini. Dari keluarga yang sama, Sen Gong Tang. Kenali musuh. Baru bisa lawan mereka dengan baik. Pintar. Benar. Itu maksudnya. Pak Bai. Pengetahuanmu luar biasa. Aku belajar banyak. Nggak usah puji-pujian. Kamu anak bagus. Aku suka. Pak Bai, pengetahuanmu luar biasa. Aku belajar banyak. Nggak usah puji-pujian. Kamu anak bagus. Aku suka. Hahaha. Tuan Wang, kami dari Asosiasi Barang Antik mengundang kamu jadi anggota. Anggota Asosiasi Barang Antik. Benar-benar orang besar. 100%. Masih ada satu hal, agar kamu bepergian lebih mudah. Aku atur orang di sampingmu. Ah, nggak usah Pak Bai. Aku, juara bela diri Yunzu. Juga adik Li Yang. Ya. Anak Sun. Kalian kenal ya? Baguslah, HMPH. Belum dibunuh grup palsu. Sudah duluan dibunuh gadis itu. Masukkan kamu ke inti. Mungkin bikin kamu dalam bahaya. Makanya perlu orang jaga. Tentu, pilihan akhir ada di tanganmu. Terima kasih atas kepercayaan senior dan kakak Liang. Aku akan berjuang sekuatnya. Aku mau bergabung. Terima kasih atas kepercayaan senior dan kakak Liang. Aku akan berjuang sekuatnya. Orang yang diatur, di-kick dari Asosiasi Barang Antik, Tuan Sun. Pastilah mereka akan ganti dengan orang mereka. Aku tahu, itu pasti. Aku nggak akan biarin mereka menang. Rencana selanjutnya pasti aman. Semoga saja. Kalau perlu, gunakan caraku. Hari ini aku senang banget. Malam ini tetap di sini. Makan bareng. Semua rame-rame. Ajak kakekmu dan anak Sun datang. Kakek pergi ke Yunan. Aileen bilang ada urusan. Datangnya telat. Kita makan dulu nggak usah nunggu. Ergo. Kamu kan bisa meramal. Kamu ramal anak Sun. Kapan bisa datang? Aku sih nggak pengen dia datang. Lagi pula, hari ini sistemnya gimana? Pak Bai itu, sehari ini, nggak boleh bocorin rahasia langit terlalu sering. Jadi aku coba dulu. Aku sih nggak pengen dia datang. Lagi pula, hari ini sistemnya gimana? Pak Bai itu, sehari ini, nggak boleh bocorin rahasia langit terlalu sering. Jadi aku coba dulu. Sistem. Apakah anak Sun bisa datang jam 6? Kemungkinan 0%. Waduh. Akhirnya kamu jawab. Jam 7 dong. 0%. Jam 10. 0%. Bukannya. Nggak kejadian apa-apa ya? 100%. Nggak ada bahaya kematian ya? Kemungkinan San Aileen dalam bahaya kematian 76%. Buruk sekali. Anak Sun mungkin dalam bahaya. Cepat. Selamatkan dia. Dia tadi bilang ada urusan. Mungkin lagi ngecek grup palsu. Aku dulu telepon dulu.
Mati. Anak Sun pergi tangkap pencuri kecil. Dengan kemampuannya, harusnya nggak masalah. Kalian tunggu sebentar, aku lihat. Tunggu dulu. Anak Sun pergi tangkap pencuri kecil. Dengan kemampuannya, harusnya nggak masalah. Sistem. Anak Sun sekarang di mana? Tampilkan di peta. Nggak usah main-main. Ini menyangkut nyawa orang. Tunggu dulu. Baru dapat kabar, aksi kali ini masih di gudang bekas itu. Aku suruh Hong Tai ikut kalian. Terima kasih. Hati-hati. Terima kasih atas bantuannya. Dengarkan perintahmu. Ikat sabuk pengaman. Dengan Pak Pengurus di sini, perjalanan ini pasti aman. Kakak, tenang. Di jalan gak ada masalah, cuma nunggu telepon pembeli. Waspada jangan sampai gagal. Aku dan DLV sudah siap. Kalian di sana gimana? Kami sudah tutup jendela, dia nggak bisa kabur. Oke, keadaan sekitar gimana? Nggak ada penduduk, aman. Tekankan lagi. Lawan punya senjata. Harus hati-hati. Paham. Oke, action.